kemarin itu Pak? Bukan, beda Pak. Bukan. Ya, Oh ini ini yang laptop ya? laptop. Ya. Oke, ini yang laptop ya. Jadi kalau Anda lihat materi buku kita di materi Google Classroom kita, udah kelihatan ya? Saya sudah sharing. Sudah. Nah, ini the coolest netbook ya. Jadi ini adalah netbook yang kemarin saya ceritakan. Jadi kelas sebelumnya, videonya tentang bagaimana pembuatan laptop. Nah, kelas ini saya utarakan tentang laptop yang paling menurut saya luar biasa ya. The coolest netbook. Ini dibuat oleh seorang Nicholas Negroponte. Jadi dia membuat sebuah filantropi namanya OLPC, One Laptop untuk per child ya, untuk satu anak. Nah, kenapa laptop ini digunakan untuk satu anak? Karena dia melihat bahwasannya kesenjangan antara orang yang punya teknologi dengan yang tidak. Salah satu indikatornya adalah orang yang punya laptop. Komputer yang Anda gunakan sekarang, laptop yang Anda gunakan sekarang ini, tidak semua orang di dunia ini punya. Jadi harusnya Anda yang sudah online ini bersyukur ya, bersyukur sekali bisa mengikuti online, punya laptop, dan seterusnya. Nah, justru cara bersyukur kita harusnya menggunakan alat ini dengan baik. Karena banyak orang yang tidak punya dan tidak pakai, tidak bisa kuliah. Ya, yang kuliah pun ada yang tidak mau masuk kelas, ya gitu ya Pak Ismi ya. Ada yang kuliah pun tidak mau belajar, ini yang justru tidak bersyukur. Harusnya Anda yang sudah kuliah, ya kan, yang sudah bisa masuk kelas, ada kelas yang dibuat, harusnya bisa bersyukur lagi, bisa ngikuti pelajaran, dan harusnya dengan pelajaran yang ada itu bisa diambil manfaatnya, hikmahnya. Jadi mata kuliah yang Anda sekalian dapatkan itu tidak hanya sekedar teori saja di kelas. Teori online sampai sekarang ya, di kelas aja yang ada dosennya ngeliatin, ngototin, marah-marahin, itu ada yang perhatian ya. Sinyalnya, frekuensinya masih kemana-mana. Ini apalagi yang kita nggak jelas nih. Kayak hari inilah. Ya online semua tiga orang dong yang videonya ada ya, yang lainnya nggak tahu nih lagi ngapain. Harusnya kalau Anda punya niatan yang kuat, yang baik, tunjukkan bahwasannya Anda punya kemauan yang baik untuk belajar dengan lebih baik. Nah, salah satu belajarnya ini ya, ada OLPC. Saya play ya, OLPC apa mananya. Nah, saya play dulu. Some leapfrog children's play one. Behold the ember. Kelihatan kan ya, suaranya jelas. Silakan Anda bisa play juga. Ada juga linknya di YouTube. Kalau merasa ada punya link YouTube, silakan bisa dilihat. This little green machine ran on a hype train that Nah, ini namanya OLPC. Nah, bentuknya kecil seperti itu. And all the passengers ended up with dysentery after indulging in the complimentary tap water. It's 2007. Ini tahun 2007, bayangkan. Berapa tahun ke belakang? Unreachable for many in the US and almost everyone in developing countries. Enter Nicholas Negroponte, director of the Media Lab at MIT and the founder of the One Laptop per Child Association. This is the association that brought this innovative and affordable little machine to life. The idea behind it was to develop a durable, cheap learning platform with a philosophy behind it to distribute to educators and students in developing nations. It was also available in the US through the Give One, Get One initiative, where you could buy 2 of these for a little under $400. One laptop would be sent to you, and the other would be donated to a student in need. With that price in mind, that meant one of these PCs cost around $200 at the time of release. This was double the price that Negroponte announced during his 2006 TED Talk, where he touted that One Laptop per Child would distribute a $100 laptop to
Even so, it's still really impressive what they were able to fit into this machine for only $200. And what's even more impressive is how well their operating system, which is based on Fedora, runs on this minimal hardware. For a processor, you're stuck with a single-core AMD Geode running at 433 MHz paired with 256 megabytes of RAM. Storage is kept on 1 GB of SLC and flash, and for display, you get a 7.5-inch TFT display with separate indoor and outdoor viewing modes. Now, we really need to talk about some of the features on this laptop because it is packed with some really pragmatic features that are really jaw-dropping when you take into account its price, and the dual mode display stood out to me as the most interesting. When you're inside, the display works as what is perceived as a 1024 by 768 LED backlit panel. Step outside, and the screen appears as grayscale at a resolution of 1200 by 900 for better visibility in the bright sunlight. This is the first time I have ever seen anything like this. And to be honest, I don't know a lot and could not find much on the way they implemented this. My best guess as to how this works is that direct light on the screen illuminates pixels that you would not see in normal indoor lighting environments. But that's just a really far out guess. I mean, I couldn't find any patent information or any papers regarding, TFT dual display mode technology. So if anyone has links to papers or patents on this type of screen, toss them in the comments section because I'm sure everyone would love to read up more on it, and I would definitely like to look into it a little bit more. Other interesting features include a spill-proof keyboard, stylus pad, integrated gamepad, 640 by 480 camera, along with built-in microphones, long-range Wi-Fi, and mesh networking, which really didn't work all that well and was dropped in later versions. And this design just makes a lot of sense. There's a handle in the back that makes it easy to carry around when folded and unfolded. The outer case is really durable. There's actually another TED Talk where Negroponte just takes these EXO-1s and starts throwing them around the stage without any second thought. There's a textured pattern on the outside for enhanced grip, and it converts to a tablet, which would lead you to believe it's touchscreen, but it's not. Your only inputs while in tablet mode are the buttons on the front face. Now, Negroponte did state that while it's folded over, it could be used as a television, which is what I would guess these two smaller holes are next to the handle. Now off to a little side tangent. The prototypes for the EXO had a built-in hand crank to use as a secondary power source. There's actually a video clip where the UN Secretary General goes to use the hand crank, and it breaks off. Now, those are prototypes, so I'm not surprised, but it definitely made for an awkward situation. And as you can see, the hand crank did not make it to production, though an external hand crank that could clamp to a table was initially offered. Back to the EXO-1. For I/O, we have 3 USB 2.0 ports, an SD card reader, power jack, and headphone and microphone jack. It's not a lot of I/O, but it's really all you need for a basic machine like this, and taking into account the machine size, it's approximately 9.5 by 9 by 1.3 inches. That's a decent amount of ports for a small machine like this. I thought it was an interesting choice not to include Ethernet on this. Maybe that has something to do with the fact that this was targeted towards developing countries and Wi-Fi tends to be a little bit more prominent in those. And I should also note that there is no video output on this machine, which means your only option is to use the integrated display. And the display did receive a little bit of criticism when it was released, but honestly, it's not that bad to use. The grayscale thing takes a little bit of getting used to because if you take this laptop to an indoor area that's too bright, the colors will wash out and it's not a pleasant viewing experience. But the display quality is completely acceptable, especially for a budget machine. Moving on to general usability, the keyboard works, but there's almost zero feedback from these mushy green membranes. Type faster than 15 words per minute, and you'll start to miss keys. The tiny battery in this thing and the operating system takes a lot of traditional computer times, which is fine if you've never used a computer before, but if you have had the privilege of using Windows, Mac OS, or a mainstream Linux distro, it's going to take you 10 to 20 minutes to get acquainted with our wonky friend here. Though the system is usable, there's not a lot of headroom. This OS, which is just Fedora with the Sugar Educational UI slapped on top of it, uses about 150 megabytes of RAM at idle, leaving very little left for the many open source applications the EXO-1 shipped with out of the box. The button to the top right of the EXO-1's keyboard opens the View Navigator.
You have the option to view surrounding network devices, nearby OLPC groups, the homepage, or any applications you have open, which is usually only one due to RAM limitations, as I talked about earlier. Almost all the apps are educational oriented, and most fare pretty well on this platform, though I ran into a couple that would not open, such as the TamTam Jam app. A basic web browser is also included. It's dated, so some web content won't open correctly, and you can forget about video streaming. But if you're just trying to look up the latest news or read a Wikipedia article, it's responsive enough for that. If you can't stand using Sugar, a terminal application is also included, so you can just knock everything out through Bash if that's more your speed. There was also some collaboration with Microsoft, who was in the process of introducing their Unlimited Potential program where governments could buy a $3 Windows XP software bundle. Limited field trials of Windows XP on the XO-1 started in January of 2008, and from what I can tell, some Windows XP units were shipped outside the US, though the OLPC website does not make this clear, so take that with a grain of salt. And where did all those missing passengers go? Plans for both the XO2 and the XO3, successors to the XO1, fell through and were instead substituted by modest revisions to the XO1's hardware. There was an XO4, which included an option for a touchscreen, but it was never sold to US consumers. Oh God, my throat's a salt flat over here. Can I get some of that dysentery water? The XO-1 is not without quirks. On earlier revisions, it's really Videonya hilang, Pak Fatur. I shouldn't have done that. On earlier revisions, it's really easy to break one of these. If the clock battery dies on early models, the operating system won't boot, then on the screen won't turn on. The clock battery is replaceable, but getting to it is non-trivial. First, the side panels need to be removed, then the screen bezel, then the screen, and finally you can access the 4 screws that hold the back panel in place. This is doable, but not an intuitive process for those in developing nations. And granted, the OLPC initiative still has a ton of documentation online for the XO-1, though this does not do much good if the end user has no means of accessing it. Despite these hiccups, in the end, Negroponte had succeeded in producing an affordable, rugged, and practical computer for those who lack computing resources in the US and abroad. The OLPC initiative prompted similar movements from large companies such as Intel's Classmate PC and the revolution in affordable consumer laptops, the ePC. Now, nowhere in this video did I claim that this was one of the best netbooks ever created, but it's definitely, in my opinion, one of the most interesting. I mean, just look at this design. It looks completely alien. When you think of a netbook, you do not think of this. And I think how outside the box this project went with redesigning a netbook is really cool. There's a lot more history behind this project and even more features about this netbook that I was not able to cover in this 10-minute video. For example, some of the really neat power management stuff that they had to do with this laptop to give it additional battery life. There is a lot here. This is probably a netbook that you could take and write a 20-page research paper on easily. But that is going to be about it for this video, guys. If you have any questions, comments, or concerns, go ahead and drop a comment down in the comments section. A big thanks to our Patreon supporters. Oh, also, if you're interested in checking out the seller that I bought this laptop from, I picked up this laptop for $39 plus shipping off eBay. The seller's link will be down in the description. Additionally, HD images are up on our archive site, so if you want to get a better look at this laptop, the link is in the description. Thanks for watching, guys, and I will see you in the next installment of A Computers and Technology. Ya, baik. Terima kasih sudah menonton ya. Baik, apa yang tadi disajikan adalah one laptop per child. Jadi itu laptop yang diperuntukkan untuk anak-anak di negara yang terbelakang. Yang luar biasanya adalah semua orang-orang besar, orang-orang yang sukses yang kita lihat sekarang itu mikirnya bukan untuk diri sendiri. Jadi mikirnya untuk orang lain. Walaupun dia nggak mungkin menafikan kebutuhan dirinya, tapi dia sudah mikirkan orang lain, bagaimana orang lain bisa mengakses seperti yang dia punya. Itu yang luar biasa ya. Seperti halnya orang yang terkaya saat ini, Bill Gates, itu kan dia mikirin orang sebenarnya di awal. Mikirin orang lain bagaimana bisa mengakses teknologi sampai sekarang seperti ini.
sampai seperti ini, bagaimana orang semuanya di dunia ini tanpa terkecuali bisa mendapatkan akses yang sama, ya kan luar biasa. Akibatnya dia menjadi orang yang sangat kaya sekarang, ya mungkin jadi orang terkaya di dunia ini, si Bill Gates itu. Walaupun memang di awal-awal kita ada masalah dan segala macamnya, tapi paling tidak dia mikirin orang lain dulu sebelum mikirin dirinya. Itu yang menjadi poin dari one laptop per child. Intinya adalah bahasan kita hari ini adalah laptop, ya, utama. Cuman masalahnya laptop yang kita gunakan apakah ini bisa dipakai orang-orang lain. Nah, bagaimana kita mengupayakannya? Nah, sebelum jauh ke depan sana, ya tentunya kita harus tahu dulu dalamnya laptop itu seperti apa. Tapi kalau Anda lebih tertarik, intens lebih baik dalam memikirkan hal tersebut, kita bisa membangun sinergi yang baik tuh ya. Paling tidak kita tidak mikirin diri kita sendiri yang sudah menggunakan laptop dengan baik, tapi bagaimana orang lain bisa menggunakan laptop seperti itu. Konsep ide OLPC ini masih berjalan ya. Sekarang masih ada websitenya OLPC. Kalau Anda lihat di OLPC itu onelaptopperchild.org. Anda bisa lihat websitenya masih ada. Saya lihat tuh masih ada. Yang tadi diutarakan bahwasannya laptop tersebut harganya pertama sangat murah, ya, dia tidak untuk komersil, ya, tapi tidak menutup akses yang diberikan oleh laptop tersebut. Dan bahwasannya laptop ini udah lumayan luar biasa, ya. Yang pertama, dengan akses yang sangat murah, harga laptop itu $100 ya Pak Wisnu ya. Atau berapa tadi itu, bahkan ada yang $30, jadi sisanya itu dibelikan untuk orang lain kalau Anda beli. Jadi harganya kalau sekitar kurang lebih sejutaan begitu sudah bisa dapat laptop gitu. Dan laptopnya yang sangat luar biasa itu durable ya. Laptop yang tahan banting kalau dibilang. Tadi kan sempat dibanting ya, dilempar sama orang tersebut, jatuh nggak karu-karuan gitu, tapi masih bisa dipakai. Ya, itu teknologi laptop ke depan mungkin udah banyak yang sekarang ya. Ada namanya Toughbook dari, saya lupa, Panasonic atau apa tuh. Memang digunakan untuk harsh environment yang luar biasa. Jadi lingkungan yang nggak bisa bersahabat lah ya, di lapangan, di mana yang kena percikan air, kena debu, kena air bahkan dan seterusnya. Itu ya. Ya, ini termasuk konsep dari OLPC ini begitu. Karena ya, nggak dibayangkan menggunakan laptop tuh nggak seperti kita di kamar yang bersih, rapi, semuanya terkondisionalkan, ada AC-nya, ada segala macam di sana. Jangankan untuk mengupayakan lingkungan yang bersih dan segala macam ya, untuk makan aja susah kan. Berarti kan ada lingkungan yang luar biasa, mungkin nggak ada atapnya, panas, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan dan seterusnya. Nah, diupayakan laptop seperti itu. Kan luar biasa nih ya, mikirinnya sampai ke depan. Si Nicholas Negroponte itu dia seorang guru besar MIT, mikirin sampai seperti itu. Jadi nggak hanya selfish ya, nggak hanya ibaratnya itu dia mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain bagaimana itu bisa bermanfaat. Nah, untuk saatnya Anda kita juga sebenarnya punya kewajiban yang sama seperti itu. Kalau orang lain memikirkan hal tersebut, ya kenapa kita tidak memikirkan juga? Nah, masalahnya adalah hal-hal seperti ini kadang-kala diinisiasi oleh orang-orang seperti kami, seperti dosen-dosen seperti kami nih ya Pak Wisnu ya. Kita udah banyak keterbatasannya, tapi ide bisa. Tapi untuk merealisasikan tuh kadang-kala banyak obstacle-nya. Nah, siapa yang bisa merealisasikan tuh biasanya anak-anak muda seperti kalian ini. Ya, anak-anak muda yang punya banyak idealisme. Ya, bisa begadang, bisa segala macam yang untuk mewujudkan cita-cita itu apapun bisa diterabas. Kalau kita udah banyak obstacle-nya nih. Cuman kita bisa ngasih ide-ide, kita bisa ngasih jalan keluar dan seterusnya. Nah, itu bisa nggak kita lakukan di sini? OLPC untuk kita lah, nggak usah untuk skala Indonesia, skala Bekasi aja. Sampai orangnya misalnya di ujung sana misalnya ya, di ujung pinggir laut itu coba Anda lihat. Nah, dia jangankan untuk beli laptop ya, untuk makan aja susah ya. Tapi apa mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan teknologi yang Anda dapatkan sekarang? Nah, itu kan harusnya kita pikirkan ya.
ini mikirnya sampai ke sana lah ya. Jadi jangan sampai kita mikirin hanya diri sendiri. Itu sih intinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kami biasanya yang ngajarin itu cuma punya ide-ide dan segala macam. Yang biasanya pelaksana itu Anda sekalian nih, yang di rumah ngapain ya Pak? Di lockdown kayak begini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu salah sebenarnya. Harusnya punya pikiran yang lain, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gimana caranya bikin laptop yang murah? Hari gini Pak, laptop semua mahal Pak. Yang bagus-bagus ya di atas belasan juta. Ya iyalah. Tapi kan kalau Anda fungsinya adalah bagaimana membuat laptop itu bisa dipakai orang lain, gitu ya. Nah, si MIT ini kan kalau Anda lihat luar biasa lah. Semua jenis komputer yang terbaru mungkin ada di sana. Tapi si Nicholas Negroponte ini bikin sesuatu yang orang lain bisa pakai gitu loh. Dengan harga 1 jutaan di luar pertama rilis bisa dipakai. Yang luar biasanya untuk teknologi jaringan yang luar biasanya ya, komputer itu, laptop itu digunakan kan untuk berkomunikasi. Ada yang berisik tuh, siapa? Berkomunikasi. Jadi antara satu laptop dengan laptop yang lain ini menggunakan network yang sifatnya mesh. Jadi kalau Anda belajar nanti jaringan, itu teknologi mesh itu dari satu laptop ke laptop lain bisa terhubung. Lalu laptop itu berhubung lagi dengan orang lain. Jadi sampai jauh panjang. Jadi misalnya kecepatan jarak laptop satu dengan laptop lainnya sekian kilometer. Itu dikatakan si HX01 itu koneksinya antar satu laptop dengan laptop lain bisa berkilometer katanya ya. Jadi bisa kalau di open space, di lingkungan terbuka tanpa terhalang, bisa saling komunikasi dengan aplikasi chatting yang dia punya. Itu bayangkan kalau bisa digambarkan satu wilayah desa yang atau hutan belantara atau padang savana yang besar begitu, koneksi dia bisa membuat satu koneksi besar, bisa saling chatting gitu. Paling nggak chatting lah ya. Chatting, koneksi, kalau dulu zaman kita MRC itu udah sangat luar biasa ya Pak Wisnu ya. Kita ngomong itu pakai texting aja udah luar biasa senangnya. Nyapa teman kita yang berada di luar daerah. Nah, kalau Anda sekarang udah pakai WhatsApp kan ya, udah nggak hanya texting, pakai video call. Nah, bagaimana itu nanti dihadirkan? Dulu teknologinya, bayangkan tahun sekian kan, udah belasan tahun yang lalu gitu, puluhan tahun yang lalu. Sekarang harusnya lebih baik. Nah, itu bagaimana diciptakan? Bukan nggak ada, bukan nggak bisa, bisa. Sekarang banyak sekali laptop murah, ya, dan Anda bisa create sendiri, rakit sendiri. Nah, bagaimana merakitnya? Nah, masalahnya itu kan. Bagaimana merakitnya? Nah, belajar di PTI ini nanti dipandu sama Pak Wisnu, gimana cara tahunya komponen utama dari sebuah laptop. Paham ya? Di situ nanti ada powernya, ada prosesornya, ada storage-nya, dan seterusnya. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya? Ya, kami membuka open discussion aja. Gimana Pak? Ayo Pak, kita buat Pak OLPC versi Bekasi, versi Ubara. Oh, boleh banget itu. Ya. Nah, yang lain-lain dia nggak mikirin mau kuliah aja susah, ya nggak usah kita ikut. Yang Anda yang mau maju, yang mau lebih berkreasi dengan lebih baik, silakan kita bisa kasih. Nah, sekarang sebenarnya itu gambaran saja bikin laptop PC murah gimana caranya? Beli sesuatu, ya kita belum bisa bikin lah. Kita yakin kita belum bisa bikin, tapi kita bisa beli alat-alat tertentu. Misal yang sederhana, belinya pun bisa lewat online sekarang kan, ya bisa kita beli nih misalnya sebuah komponen itu laptop itu motherboard ya, ada boardnya itu PCB utamanya itu. Nah, bagaimana kita beli PCB utamanya itu dengan harga yang murah? Bisa kah? Ya kita nanti targetnya kan bisa menampilkan operating system, bisa internetan ya, target sederhana, bisa internetan dan bisa menjalankan aplikasi internet di dalam laptop yang kita buat. Sederhana, Anda bisa cari di internet, namanya Raspberry Pi, sekarang udah versi 4 kali atau versi berapa. Yang saya tahu Raspberry Pi versi 3 saja harganya ratusan ribu Mas. Ratusan ribu itu murah. 500 Pak, saya kenal. Berapa Rio? 500 waktu itu saya nyari. Oh, waktu itu kan. Sekarang nggak tahu tuh. Apalagi yang sekarang lebih sangat murah-murah itu kadang-kala ada. Artinya ratusan ribu kan bisa diambil tuh.
harganya. Nah, setelah ada Raspberry, dapat boardnya, dapat semua device-nya, sekarang layar screen-nya. Sekarang layar screen ada sudah yang dijual terpisah. Saya lihat ada yang tadi si XO1 LPC itu kan 7 inch ya. Nah, Anda beli yang terpisah yang sekitar 7 inch, yang sekitar segitu, harganya juga ratusan ribu. Bayangkan kalau Anda bisa bikin laptop di bawah harga atau sejutaan, nah itu bisa Anda pakai dan itu bermanfaat, kan luar biasa itu. Ya kan? Merupakan terobosan tersendiri itu. Ya, bikin sesuatu alat yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana caranya dan segala macamnya bisa kita diskusikan. Nah, paling nggak itu triggernya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Pelajaran hari ini bisa menginspirasi Anda untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, ya, tidak hanya untuk diri Anda sendiri. Ya, kurang lebihnya itu Pak Wisnu pembukaannya cukup berapa? 15 menit ya. Cukup menarik Pak, ya. Cukup menarik. Tapi saya sih melihatnya malah yang lebih menarik lagi yang itu Pak, yang video kemarin itu. Ya. Yang mungkin bisa ditambahkan lagi kalau 5 menit ya. Video kemarin ya, bagaimana? Nah, udah diupload Mbak. Coba diupload sama Bapak deh. Sudah saya upload. Nah, tuh. Nanti saya kembalikan ke Bapak aja. Jadi kurang lebihnya pengincarnya seperti itu. Nanti yang lainnya bisa kita diskusikan dalam sesi ini ya. Itu aja mungkin Pak. Ya. Dari saya itu dipersilakan Pak Wisnu untuk memberikan tutorialnya di praktikum kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Ini yang tadi sudah di open kameranya apa masih di tempat atau sudah pada jalan-jalan lagi? Ya? Masih tempat Pak. Masih di tempat. Masih di warung sebelah ya. Oke. Ya, kalau gitu sambil sarapan. Enggak, kalau kemarin juga sama seperti ini. Jadi kami berharap tuh kelas tidak akan hanya muncul gambar-gambar foto atau icon-icon saja seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa berinteraksi, bisa tanya jawab kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh kalian. Nah, kali ini pembahasannya kan melanjutkan yang 2 minggu lalu terkait dengan merakit desktop. Kalau sekarang kita adalah merakit laptop ya. Sebenarnya mirip dengan kemarin, tapi sekarang perangkatnya adalah laptop. Jadi kita belajar bagaimana melihat komponen-komponen yang ada di dalam laptop ya. Kemudian bisa membongkar atau memasangnya. Nah, itu minimal adalah pengetahuan dasar buat kalian. Oh, ternyata di laptop itu ada komponen apa saja. Kemudian di laptop itu kita bisa tahu bagaimana kita kalau ada masalah di laptop terkait misalkan dengan baterai atau dengan ada keinginan untuk menambah memori atau mungkin harddisknya rusak, itu kita bisa tahu sebelah mana sih harddisk di laptop, seperti itu ya. Nah, cuma sebelum kita lanjut ke materi yang kemarin, itu saya juga seperti Pak Fatur, ada video juga dari Pak Fatur yang bisa kita lihat sama-sama. Itu cukup menarik ya, bagaimana pabrik laptop ya Pak Fatur ya. Betul. Itu bisa ditayangkan terkait dengan merakit sebuah laptop dari versi sebuah pabrik ya. Sebentar, ini akan saya coba tayangkan. Tampilannya apa sekarang? Masih belum, Pak. Belum. Sekarang tampilannya apa? Saya masih belum kok. Hah? Masih belum. Apa? Nah, udah, baru mulai. Videonya ya?
Ya, baru Explorer nih Bapak malah. Ah, baru Explorer. Udah di play belum? Nah, Sudah? Udah di play? Ini extended kali ya Pak? Bapak extended kali? Bapak extended nggak? Enggak. Itu masih belum. Masih Explorer ya? Masih Explorer. Sebentar. Padahal ini udah. Ini yang tab, Pak. Kenapa? Presentasinya yang tab animasi video. Yang dipresentasikan apa? Seluruh layar, bukan? Enggak kan? Sekarang belum kelihatan lagi. Animasi Tadi udah kelihatan. Oke, ini ada nih, udah kelihatan. Ya, muncul ya? Ya, sudah. Oke, Pak. Ya, sip, dah. Masih suaranya nggak ada, Pak? Nah, kedengeran. Thank you, Rio. Iya, Pak. Oke. Oke. Ya, jadi kelihatan sekali ya. Jadi tadi kan kalau yang sebelumnya Pak Fatur sudah sampaikan videonya itu file PC ya, yang kecil yang mungkin bisa digunakan oleh anak-anak yang bisa digunakan untuk apa? Sekolah ya Pak Fatur ya. Nah, kalau ini kita lihat dari sisi factory atau pabrikan laptop pabrikan yang mungkin sudah cukup canggih ya, cara merakitnya seperti apa. Mereknya kemarin apa Pak Fatur? Gigabyte ya. Betul. Nah, itu Gigabyte. termasuk laptop yang juga kita lihat ya cara merakitnya, kemudian komponen-komponennya. Nah, itu yang kami para dosen berharap kalian dengan video tadi merasa tertarik dan terinovasi ya, bagaimana sih kita dari mahasiswa bisa inisiatif, bisa nggak, minimal tidak harus membuat di awal, tapi kan kita bisa tahu bagaimana caranya kalau ada permasalahan di laptop yang kita punya ya, mau mengupgrade atau juga kalau ada yang kita ingin perbaiki ya, itu bisa dari situ ada keinginan sendiri, bagaimana sih cara ngebongkarnya, gimana sih harus diperbaiki. Nah, itu bisa digunakan video-video tadi atau mungkin YouTube ya. Di YouTube banyak kan Pak Fatur ya, yang istilahnya pasang komponen dari desktop sampai laptop ya. Nah, itu dengan materi perkuliahan hari ini juga sebenarnya sama ya. Kita ingin menyampaikan bagaimana komponen-komponen yang ada di laptop. Kalau 2 minggu lalu kan yang ada di desktop ya. Dari situ kalian juga sudah mulai mencermati, mencari tahu, oh ternyata laptop itu isinya seperti ini ya. Ternyata laptop itu komponennya ada seperti ini ya. Apa saja yang ada di laptop ya, dari sisi di balik atau di bawahnya laptop, kemudian samping kanan kiri. Itu kalian bisa cermati, bahkan kalian juga bisa seolah-olah dengan simulasi yang ada kalian bisa membongkar dan memasang komponen laptop yang ada ya. Nah, ini videonya yang kemarin untuk Cisco IT Essential Desktop kan kalian sudah pernah download materi tersebut ya. Nah, di situ juga ada video yang mirip, yaitu untuk Cisco IT Essential yang versi laptop ya. Dari kalian ada yang sudah mendownload untuk video yang sama untuk yang versi laptop? Halo? Vera? Ya, Pak. Sudah download yang materi untuk laptop? Belum, Pak. Oh, belum? Iya. Yang lain juga sama, belum juga, atau ada yang sudah mendownload untuk yang versi laptop? Belum, Pak. Belum? Oke, coba kalian lakukan hal yang sama seperti 2 minggu lalu ya. Jadi ada di Google Classroom-nya ya, untuk yang versi laptop juga sama, filenya ada di Google Classroom.
itu kalau kemarin kan virtual desktop, nah sekarang yang di-download oleh kalian adalah virtual laptop. Ya. Sudah buka Google Classroom-nya? Oh, ini yang file di paling bawah itu ya Pak, yang paling pertama banget ya Pak? Di Google Classroom ada ya? Iya, yang virtual laptop bukan Pak? Laptop. Yang zip Iya, file. betul. Oh, kalau itu sudah sih Pak. Sudah Iya. kalian posisikan di HTDoc juga seperti yang di desktop kemarin? Sudah Pak. Cuman kalau di saya nggak tahu kenapa ini nggak muncul Pak. Pada saat udah nyalain ZAMPP-nya udah. Tapi pas masuk ke virtual laptopnya nggak bisa. XMPP-nya udah, coba kalau nggak, ini siapa? Vera bukan? Iya Pak. Oke, coba Vera di screen sharing aja layarnya. Yang nggak bisanya di mana? Iya Pak. Takutnya apa saya salah gitu Pak, nyalain ZAMPP-nya itu. X kali, exam. Oh iya, XAMPP-nya. Ini untuk yang dinyalain yang Apache sama MySQL bukan sih Pak? Apache saja sudah cukup kok. Saya coba Oh iya, Apache saja. Oke. Nggak usah takut Vera, ada Pak Fatur, tadi bantu Pak Fatur. Iya Pak. Nah ini untuk XAMPP-nya benar ya Pak ya? Apa? Benar, sudah. Kamu jalankannya bukan di localhost soalnya. Kamu jalankannya pakai localhost. Ya, yang ini bukan sih Pak? Ataukah berbeda? Itu HTDoc, oke. Nah, kamu di browsernya jangan yang C. Kamu jalankan browsernya localhost ketiknya. Oh, localhost. Kemarin desktop kamu sudah mengerjakan belum? Sudah. Bisa nggak? Bisa kemarin. Pakai localhost kan? Iya. Nah, sekarang juga pakai localhost. Coba ketik localhost. Nah, itu ada. Nah, itu pakainya jangan desktop, tapi laptop. Oke. Localhost, virtual, activity, laptop. Kalau memang foldernya sama. Langsung aja di enter ya Pak? Enter. Awas meledak. Nah. Ya, itu diklik lagi foldernya. Nah, klik kanan. Mana ya? Allow. Nah, tuh bisa. Ah. Jadi kamu adanya di dalam folder itu, kamu naruhnya. Mungkin karena ngambil dari file yang di dalam sini ya Pak ya? Iya, betul. Yang di HTDoc-nya, kamu masuk lagi ke dalam soalnya ada folder yang gitu. ITE PC itu. Ya. Baik Pak, kalau gitu sudah. Terima kasih banyak. Bisa ya? Oke. Iya, alhamdulillah. Kalau mau gampang ya tadi dikeluarin lagi, masukin ke dalam foldernya yang virtual laptopnya. Iya, oh gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah ada masalah yang berbeda dengan Vera? Ini kelas, selain kelasnya Vera, kelas apa lagi ya? Kelas saya ya. Vera ketua kelas kan ya? Iya Pak. Oke, berarti ada kelas saya lagi. Tapi kalau saya lihat di partisipannya kebanyakan bukan kelas saya Pak. Oh gitu? Iya justru. Kayaknya campuran ini Pak. Ya. Oke, siapa lagi yang bermasalah? Andira Yofi. Ada Andira Yofi Setiawan. Andira Yofi Setiawan. Ada Pak. Ada. Sudah bisa kamu jalankan? Lagi jalanin kontrol Pak. Coba bisa ditampilkan nggak layarnya? Sebentar.
Ya. Layarnya, oke. Ini Apache aja bisa kan, Pak? Coba di start aja Apache-nya. Terus sudah. Kalau sudah jalan Apache-nya, coba kamu jalankan untuk yang localhost-nya. Kemarin yang desktop, nah itu yang di bawah ada desktop kan? Oh, itu laptop ada di bawah sendiri. Berarti kamu udah jalankan itu. Saya udah buka, Pak. Minggu kemarin udah buka. Oh, udah. Nah, tinggal diaktifkan flash-nya. Iya. Oh, sudah. Bisa ya? Iya, Oke. Pak. Ya, yang lainnya apa? Ada pertanyaan? Makasih, Yuk, Pak. sama-sama. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Ya? Saya, Pak. Siapa? Saya nggak bisa masuk saya. Siapa kamu? Namanya? Oh, Sony. Ya. Sony, Pak. Sony. Oh, Sony yang Sony. kemarin bukan ya? Iya, Pak. Saya nggak bisa masuk. Kenapa itu? Coba ditampilkan layarnya. Bentar, Pak. Begini, Pak. Ada nggak, Pak? Ada. Oke. Wah, ini mah kasusnya kemarin ya. Kamu port yang lain ya? Portnya lain kemarin, bukan? Ini kan? Itu bisa. Apa nggak ada file? Oh, tahu. Coba kamu lihat foldernya. Ya, kamu tadi juga pipit. Foldernya di htdoc. Oh, kamu belum taruh di htdoc. Di mana tuh, Pak? Itu foldernya NIT itu kamu kamu copy atau kamu cut ya, masukin ke htdoc. Mana Itu tuh? di bawahnya ada htdoc. Oh, astagfirullah. Nah, Udah nih. nah, itu ada laptop. Coba dalamnya laptop kamu klik. Ya, sama. Nah, tuh. Ya, itu kayak si Vera tadi kamu. Oh. Nggak apa-apa, itu biarin aja. Kamu copy tadi folder. Nah, kamu copy. Soalnya namanya cukup susah diketik. Nah, kamu buka browsernya lagi. Ya, ketik localhost yang virtual desktop. Kemarin mana coba virtual desktop? Nah, ini. Itu kan kamu tinggal ganti laptop. Coba kamu buka, klik itu. Nah, kamu ganti desktopnya jadi laptop. Ini, Pak. Desktopnya itu ketik yang desktop. Nah, itu tuh. Yang desktopnya. Enggak, sebelah kiri. Oh, kiri. Kiri ada desktop. Nah, itu kamu ganti laptop. Oke, terus folder sebelahnya kamu ganti Ctrl V. Nah, itu kamu blok dulu. Ya, Ctrl V. Kontrol? V, Victor. Ya, save, enter. Iya, alhamdulillah. Ya, bisa ya? Bisa. Oke. Yang lain gimana? Pak, saya mau nanya lagi dong, Pak. Siapa? Vera? Iya, Pak. Tadi kan ini udah bisa ya, Pak ya? Cuman pas saya mau nge-build, coba nge-arrange gitu, tapi di yang bagian underside layer sama top and side layernya nggak bisa diklik, Pak. Pilihannya seperti baterai, RAM, terus panel screw itu nggak bisa diklik. Coba kamu tampilkan Iya, dulu. Takutnya ada ini lagi. Pokoknya jangan takut, ada Pak Fatur, semua beres Pak Fatur ya. Iya, Pak. Ini, Pak. Ya, betul. Jadi dia tidak bisa diklik. Oh iya, memang tadi seperti yang saya sampaikan, jadi di laptop itu kita modelnya semacam bongkar pasang. Oh, Ya, gitu. jadi mouse-nya kamu taruh di baterai, kamu taruh di posisi yang nanti ada muncul tulisan-tulisan di situ. Contoh di atas baterai. Kursornya naik ke atas, mouse-nya taruh di atasnya laptop. Iya. Oke, kalau gitu saya coba iya, saya Pak. melakukan dulu ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya. Jadi dari kalian belum ada yang mencoba sendiri ya. Oke. Iya, belum, Pak.
Oke, ini saya coba. Ya, tampilannya apa sekarang di layar? Sudah Pak, sudah masuk. Kalau Sudah Clubhouse masuk ya. Bapak. Oke. Nah, ini tampilan kalian akan seperti ini. Kalian bisa skip saja. Nah, sama ya seperti yang ada di kalian. Jadi memang tampilannya agak berbeda dengan yang di desktop. Kalau di desktop kan kalian seolah-olah langsung merakit ya. Nah, kalau ini bisa dengan awalnya membongkar dulu ya. Jadi di sini mouse-nya kalian taruh di posisi yang ada di situ, muncul tulisannya seperti ini, replace baterai. Jadi kalau mau mengganti baterai, ini ada tulisan di atasnya baterai ya. Kemudian nanti juga setelah baterai selesai ada yang komponen lain. Nah, ini kita coba komponen apa saja yang ada di underside layer, artinya di bagian bawah dari laptop. Ya, ini posisinya adalah laptop yang dibalik ya, dibaliknya laptop ada baterai. Ya, ini kita bisa lihat kalau diklik ya, nanti akan sama seperti yang di desktop, akan muncul gambar-gambar dengan warna kuning di sampingnya. Nah, ini adalah kunci dari baterai ya. Kalau di sini adalah top latch-nya. Jadi kita klik. Nah, kemudian muncul lagi yang kiri, kita klik lagi. Nah, maka baterainya akan siap dilepaskan dari laptop. Nah, ini kalau diklik baterai akan lepas dan masuk ke dalam mat-nya ya, tempat-tempat komponen yang sudah disiapkan di sini. Nah, sama dengan yang berikutnya, nanti akan muncul ada replace hard disk, ada replace RAM, seperti itu. Ya, jadi nanti apa saja yang ada di underside layer, itu komponennya sudah dimunculkan di kolom sebelah kiri, di layar sebelah kiri. Ada baterai, ada RAM, ada hard disk drive-nya. Nah, ini kalian nanti seperti yang di desktop, kalian bongkar satu-satu ya, kemudian kalian sebutkan apa namanya, komponennya apa, kemudian fungsinya apa. Ya, untuk panduannya sendiri sudah ada di Google Classroom, sudah saya buatkan ya. Untuk yang desktop juga ada, yang laptop juga sudah saya buatkan runutannya apa saja di situ ya. Nah, cuma saya berharap kalian bisa membuat sendiri, tidak dari yang saya buatkan ya. Kalian membuat sendiri, kalian jelaskan nama-nama komponennya seperti ini ya. Kalau ini tadi baterai, kemudian kita coba buka yang hard disk ya. Nah, ini hard disknya, kemudian ada skrupnya kita bisa klik ya. Setelah terlepas, nah ini posisinya sudah ada di sini, bisa digeser sedikit ya. Nanti hard disknya bisa diklik di sini. Nah, nanti ada skrupnya juga ya, seperti itu. Terus nanti kebuka lagi dari sisi akses panelnya, nanti kemudian ada hard disknya bisa diklik lagi, dia terlepas ya. Nah, ini nanti semua kalian screenshot, kalian apa namanya, masukkan ke dalam Google Sites seperti kemarin ya. Kalau kemarin saya lihat masih ada yang modelnya buat ke Google Slide, bukan Google Slide, bukan ke PowerPoint ya. Jadi beda dengan PowerPoint ya, kalau ini bukan slide tapi site. Jadi nanti kalian masukkan ke Google Site, kemudian setelah dipublish atau dipublikasikan, kalian bisa buat linknya yang ditaruh di Google Classroom. Oke, nah ini semua setelah kalian buat, nanti bisa masuk ke yang bagian-bagian lain dari sisi laptop ya. Nah, ini adalah sisi yang berikutnya, nanti akan ada optical drive. Nah, semuanya yang ada di laptop ini sudah dijelaskan di layar kiri atau di kolom kiri. Ada optical drive, ada PC card ya. Nah, ini PC card-nya. Seperti itu Vera. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Jadi nanti kalau misalnya itu kita screenshot-nya itu berarti dari proses pembongkaran juga Pak? Ya, sampai betul. Ke posisi memasang kembali gitu, merakit kembali. Bisa seperti itu, karena ada yang modelnya setelah dibongkar, ya ini bisa dipasang lagi. Iya. Ya, jadi karena kan seperti yang desktop juga, kalau kita kembali ke halaman yang pertama, itu posisinya akan kembali sudah terpasang. Iya, betul.
Jadi sejak mulai dibongkar kalian sudah bisa kalian screenshot, kalian bisa buat pelaporannya di situ apa yang kalian bongkar, nama komponennya apa, fungsinya apa, seperti itu. Oh gitu. Baik Pak. Oke, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan yang lainnya selain Vera? Ismam, nah, ini ada Ismam Maulana. Bisa sudah join di browsernya, di localhost-nya, Ismam? Sudah Pak. Bisa ditampilkan layarnya? Bentar, Pak. Oke. Udah tampil Pak. Ya, udah. Tinggal buka localhost-nya. Linknya apa Pak? Lupa Pak. Link apa? Cisco. Buka localhost dulu aja. Localhost, ketik localhost. Nah, itu kan kemarin desktop. Kalau untuk yang laptop sudah buka belum? Oh, laptop belum Pak. Belum. Oh, belum. Baru Pak. Baru join saya Pak. Oh, baru join. Oke, coba yang sudah download yang laptop yang di Google Classroom. Cepat. Udah. Ditaruh di mana yang laptop? Di seingat saya di sini dah. Coba. Sama kayak yang desktop ya, di HTDoc juga. HTDoc ya. Coba, itu exam, coba diklik examnya. Apa? Bergonya siang-siang. Ya, ini Pak. Jalankan. Ya, coba jalankan. Start ya. Jalankan exam kontrolnya. Mumpung gratis. Laptop. Oke, nah sekarang foldernya yang laptop sudah ada di HTDoc belum? Udah Pak. Coba mana HTDoc-nya? Itu di atas HTDoc. Nah, itu yang laptop sudah ada. Ya, itu foldernya laptop, foldernya di copy aja. Nah, itu di copy nama foldernya, di copy. Nah, itu namanya di rename, coba rename. Klik kanan, nah copy. Nah, copy. Oke. Ya, kamu buka browsernya. Ya, kamu ganti itu. Phone. Enggak, kamu jangan 2 kali. Di desktopnya kamu ganti. Kayak gini Pak. Iya, kamu ganti dulu. Ya, itu kamu hapus semua sampai dengan localhost disisakan localhost. Enggak localhost. Ya, slash. Ya, ganti Ctrl V. Oh enggak, kamu Ctrl V. Ya, enter. Oke, klik kanan di situ. Ya, enable flash. Oke, hello. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, itu kamu coba simulasikan. Kamu skip dulu di situ, kamu skip. Skip di atas ada skip. Ya. Nah, nanti kamu simulasikan bongkar laptop dari layar sisi bawah ya. Di atas itu ada, kamu taruh kursornya, mouse-nya di atas. Di baterai, coba turun ke bawah lagi. Kamu, nah itu, kamu bongkar. Nah, ya, yang ada kuning-kuningnya kamu klik nanti semua. Nah, itu kamu nanti screenshot satu persatu sama dengan yang lainnya juga. Ya. Oke Pak. Kamu bongkar satu persatu, kamu screenshot.
Nah, setelah di screenshot, kamu jelaskan namanya apa, kemudian fungsinya apa, ya. Oke, sih. Oke, terima kasih Ismam. Bisa di close lagi. Oke, ya. Selain Ismam, ada siapa? Ini ada Muhammad siapa nih? Namanya nggak kelihatan. Gimana ya cara melihat namanya ya? Muhammad. Di Google Classroom, Pak. Hah? Di Google Classroom. Biasanya saya taruh kursornya doang kelihatan namanya. Iya, ya. Sekarang nggak kelihatan ya? Tadi kelihatan. Tadi kelihatan. Ada yang kelihatan, ada yang enggak loh. Oke, saya matikan dulu deh. Nggak bisa ya. Ini yang nomor NPM-nya 265 nih belakangnya. Siapa yang 265? Panggil nomor aja, panggil nomor. Ini kayak napi. Nomor sekian. Nomor 2020 10 225 265. Ini yang mic-nya open nih. Cuman dia doang yang mic-nya open. Dia juga lupa kali nomornya. Ya, takutnya dia nggak ngikutin materi, mic-nya kebuka. Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Ya. Ya, Muhammad Ridho. Halo Muhammad Ridho. Lagi morting dia, Pak, lagi morting. Apa tuh? Lagi apa tuh? Nah, kan? Dipanggil nggak nyaut kan? Berarti nggak ngikutin kelas nih. Oke, satu lagi saya mau lihat siapa ya? Ini yang tadi yang namanya banyak kan cowok nih kayak hari ini. Anggi Suwarno, coba saya mau lihat Anggi Suwarno. Iya, Pak. Sudah bisa Anggi Suwarno? Saya pakai handphone, Pak. Oh, nggak apa-apa. Coba layar handphonenya dilihatkan ke layar laptop. Ya, bentar ya, Pak. Oke. Share screen apa ya? Ya, betul. Start now. Begini kan? Ini, Pak. Tuh, Sudah jangan tershare, share screen. Kalau yang Oh, laptopnya, kalau yang handphonenya di share screen. Oh, gimana, Kamu buka Pak? laptop nggak kamu? Pak, nggak buka, Pak. Hah? Nggak buka. Terus Iya. materinya gimana caranya? Kemarin saya yang desktop udah ngerjain, Pak. Ada di laptop, Pak. Saya sekarang sedang di jalan, Pak. Wah, ya itu dia. Padahal ini nanti seperti yang 2 minggu lalu, kalian masing-masing membuat pelaporan. Yang di capture gitu lagi, Pak ya? Yang di screenshot lagi. Betul. Dan dikumpulkan maksimal jam 12 siang juga. Oh, jam 12, Pak ya? Seperti 2 minggu lalu untuk yang desktop kan sama. Dibuat link lagi, Pak, kayak kemarin, Pak. Dibuat link lagi kayak kemarin. Iya, jadi pakai Google Sheet lagi seperti kemarin. Nanti kalian bisa langsung publikasikan atau dipublish, ya. Nanti linknya ditaruh di Google Classroom. Oh gitu ya, Bu. Baik, kalau gitu nanti saya coba langsung buka laptop ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini Rio bisa dinonaktifkan nggak mic-nya si ini ya tadi ya? Mic-nya siapa tadi nih? Muhammad siapa? 265. Saya. Nah, oke. Saya berharap sih yang tadi siapa namanya Rio yang 265? Muhammad siapa tadi, Pak? Lupa namanya. Ridho Abdillah, Pak.
Oh, Muhammad Ridho. Oh, Muhammad Ridho ya, Muhammad Ridho Abdillah ya. Bisa nggak? Ada masalah nggak Muhammad Ridho Abdillah? Nggak ada suaranya berarti. Ya. Saya lagi di luar, Pak. Oh, lagi di luar. Iya, jadi gua bisa lihat-lihat aja tadi. Oh, untuk materi buat semuanya, ya, laporan tetap harus dikerjakan dan dikumpulkan maksimal sampai jam 12 siang hari ini, ya. Kemudian untuk absensi, presensinya sudah dibuatkan Google Form sama Rio, sudah ditaruh di ini ya Rio ya, linknya. Oh, sudah ditaruh ini untuk absen kelompok 2 pertemuan 2, linknya ada di ruang chatnya Google Meeting ya. Itu ada presensi, kemudian nanti ruang tugasnya di Google Classroom juga sudah saya buatkan untuk pertemuan kedua kelompok 2. Jadi sudah saya kasih tenggat waktunya ya sampai dengan jam 12. Nah, ini saya harapkan kalian bisa menggunakan Google Site juga. Untuk Google Site ada masalah nggak? Cara menggunakan Google Site? Ya, jadi ini Google Site seperti ini. Gimana? Siapa tadi? Vera ya? Sudah bisa Pak, sudah. Oh, Husnul Khotimah, udah bisa ya? Oke, jadi ini tampilannya di layar, sudah saya share screen, site google.com-nya. Nah, ini bisa seperti ini. Ya. Nah, ini yang laptop. Nah, ini saya coba buatkan, misalkan seperti ini. Nanti kalian buat lagi yang laptop. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dipublikasikan, ya nanti linknya ada di sini, ada icon linknya, bisa diklik ya. Nah, link ini bisa kamu copy, kamu salin ya, kemudian nanti dimasukkan ke Google Classroom. Oke. Tadi siapa? Husnul Khotimah ya? Bisa dilihatkan yang Google Site-nya Husnul Khotimah? Oh, Google Site-nya. Ya. Bisa Pak, sebentar. Oke. Oke. Sudah terlihat Pak? Ya, silakan diklik yang layarnya Google Site-nya. Nah, ini, waduh, ini ada drakor di belakang ya, bukan? Background-nya apa itu? Background-nya keren itu. Ya, itu udah bisa dimunculkan, kemudian nanti screenshot-nya masukkan ke situ ya. Nah, ini kan penjelasan tentang baterai, kemudian fungsinya apa ya. Nah, ini kalian buat. Nah, nanti setelah ada publikasi ya, coba kamu klik publikasi. Nah, namanya apa? Alamat webnya kamu ganti, misalkan virtual laptop misalkan. Ya. Oke, nah, publikasikan. Ya, setelah dipublikasikan nanti ada link, alamat linknya sebelah kiri itu yang ada gambar. Nah, itu kamu klik. Nah, itu kan ada alamatnya, kamu salin. Ya, oke. Nah, nanti link yang udah kamu copy, kamu tinggal taruh aja di ruang tugas Google Classroom. Nah, itu taruh di situ. Ya, linknya coba kasih linknya. Nah. Ya, seperti itu.
Ya. Oke. Jadi nanti kita tinggal lihat dari sisi saya sama Pak Fatur sama Rio udah kelihatan apa namanya di Google Classroom. Terus saya lihat dulu misalkan kelompok 2. Nah, ini sudah ada yang coba menyerahkan. Tadi yang siapa namanya? Husnul Khotimah udah disubmit belum? Yang tugas. Di tugas. Oh, belum. Oh, makanya saya tungguin. Ya. Nah, ini buat contoh dulu setelah diserahkan. Oke, saya lihat dulu, saya refresh. Oke. Ada Husnul Khotimah di sini. Ya, jadi kalau dibuka ya, ini sebentar saya close dulu, saya tampilkan di. Oke, saya presentasikan dulu. Nah. Ya, ini tampilannya apa? Sekarang yang kelihatan? Google Classroom. Husnul Khotimah? Ya, Pak, Google Classroom. Google Classroom ya. Nah, ini kan ada namanya Husnul Khotimah nih. Kalau saya buka kliknya tugasnya, dia langsung otomatis kebuka di linknya Google Site-nya Husnul Khotimah. Ya. Kelihatan nggak yang lain? Kelihatan ya. Nah, sama yang lain juga seperti itu diharapkan. Jadi bukan lagi lampiran ya, tapi langsung ke alamatnya. Ini udah sesuai semua ya. Oke. Ya, ini udah ada yang mengumpulkan. Ini bagus ya. Sheryl Yovania Gani. Oke. Ya, ini udah bagus, tinggal penjelasannya juga sudah ada di situ ya, tinggal nanti dilihat masing-masing isinya. Oke. Nah, untuk yang lain juga sama ya, dikerjakan seperti itu. Jadi bukan lagi lampiran dari Google Slide atau PowerPoint yang ada di Google, tapi yang dikirimkan adalah alamat dari Google Site yang sudah kalian buat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena biar waktunya cukup 1,5 jam ke depan untuk kalian gunakan membuat tugas laporan. Coba saya mau lihat Imam Fauzi. Bagaimana Imam Fauzi? Iya Pak, hadir Pak. Nah, coba bisa di-share layarnya, apa sudah bisa ditampilkan Google Site-nya maupun yang virtual desktop-nya. Ini saya baru gabung Pak, jadi masih mau buka sites Google-nya tuh nggak bisa Pak, unable to connect. Oh ya, coba kamu share layar kamu, saya mau lihat seperti apa masalahnya. Nah, tapi saya lewat HP ya Pak. Apa? Lewat HP, nggak pakai laptop? Enggak, ini saya di komputer ininya, gitu. Oh ya, HP kamu, layar HP kamu arahkan ke laptop kamu. Masalahnya di mana? Oh iya. Emang laptop kamu nggak bisa share screen gitu? Nah, saya nggak punya laptop Pak. Terus pakai PC? Pakai PC ya, kayak gini Pak. Pas PC kan bisa ya? Ini ya, Google-nya. Ya, di PC bisa share screen kan, PC? Bisa, harusnya bisa. Oh. Kamu jalanin Google Meeting-nya nggak? Google Meeting-nya di HP, lewat HP Pak. Oh,
Ya udah, coba saya mau lihat bisa nggak tunjukin. Padahal harusnya tetap bisa ya Google Meeting ya, tanpa kamera. Oh, tanpa kamera. Belum saya coba sih. Oke, coba saya mau lihat dulu, didekatkan layarnya. Masalahnya apa itu Google Site-nya? Google Set-nya pas saya mau buka ini, Pak. Nggak kayak gini, Pak, normal ya, Pak. Lihat apa itu, saya nggak kebaca. Padahal internetnya aktif. Akunnya pakai ubaran nggak? Coba linknya, kamu kelihatan linknya yang kamu ketik. Browsernya kan ada, kamu ketik alamatnya tuh, Google Site. Nggak kelihatan. Kamu deketin ke alamat yang kamu ketik, site google.com. Ya, coba kamu liatin linknya. Kamu pakai akunnya Chrome-nya, pakai akunnya ini kan, alamat email mahasiswa kan? Iya. Kalau untuk yang laptopnya sendiri, kamu udah bisa belum bukanya, virtual laptop? Virtual laptop. Yang buka di mana, Pak? Localhost. Localhost. Oh, kamu belum buka juga berarti. Belum. Lokal. Kamu ketik localhost. Di mana, Pak? Untuk yang desktop, kamu kemarin 2 minggu lalu bikin nggak? Kalau yang minggu lalu saya belum ngikut, Pak. Saya lupa. Oh, waduh, lupa ya. Enak nih kalau lupa. Oke, coba kamu sudah kamu download belum? WA grup itu, Pak. Sudah kamu download belum? Yang foldernya yang ada di Google Classroom, filenya laptop sama desktop. Yang ini ya, bentar, Pak. Ya. Di bawah lagi itu ada file-file. Nah, itu yang laptop ada. Ada, Pak. Ya, nah itu kamu bisa, nah itu examnya kamu bisa jalankan dulu, start Apache-nya, kemudian yang laptop nanti kamu taruh di htdoc ya. Startnya yang Apache-nya aja cukup. Wah, ini kenapa baru gabung ya? Jadi nanti teman-teman yang lain akhirnya terkendala dengan hal seperti ini nih, yang lain udah lari. Oke, ya dilanjutkan ya, Imam Fauzi ya. Iya, Pak, ini saya juga. Itu masih banyak itu yang harus dikerjakan ya, sampai nanti kebuka di browsernya untuk tutorialnya virtual laptop. Oke. Oke, Pak. Melihat ya, terima kasih. Melihat dari waktunya, yang lainnya gimana? Tadi Steno kamu kelas saya Steno ya? Halo Steno. Iya, Pak. Ya. Sudah bisa membuat Google Site-nya? Saya lagi jalan, Pak, baru join soalnya. Kenapa? Ya, habis jemput adik saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan juga ya. Kenapa? Suaranya putus-putus. Jadi saya pakai HP, Pak. Oh, HP. Ya, oke lah. Jadi semuanya ya tidak ada terkecuali ya. Tolong nanti
laporan tugas kalian dikumpulkan di Google Classroom, cukup linknya Google Site saja, ya. Jadi tidak perlu kalian membuat di Google Slide atau di lampiran yang lain. Nah, nanti hasil dari site google.com kalian setelah dipublish, linknya bisa dimasukkan ke Google Classroom, ya. Nah, selama 1,5 jam ke depan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau masih bingung soal yang ada di Google Site atau di materi, bisa ditanyakan di Google Classroom atau bisa langsung ke saya, Pak Fatur atau Rio, ya. Oke, sementara dari saya seperti itu, Pak Fatur. Ya. Ada lagi yang lain kalau sudah jelas sih sudah. Jadi kita kasih waktunya 1,5 jam. Anda mengerjakan tugas. Kalau menurut informasi yang kemarin itu ada masih 28 orang yang nggak ngerjain. Cukup banyak nih. Jadi cuma 31 orang yang kita kasih nilai. Silahkan dilihat. Jadi nanti sertifikat akan diberikan kepada yang mengerjakan tugas dan yang absen. Ya. Ini doang yang mengerjakan tugas nanti tidak dapat sertifikat pelatihan ini. Oh, itu sertifikat penting itu ya. Nah. Kalian buat portofolio kalian bisa dimanfaatkan untuk kedepannya ya, setelah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Ya. Betul. Baik, itu saja. Rio, ada informasi lain? Nggak ada? Cukup ya? Oh, tadi yang seperti kemarin ada masalah pembiayaan atau pembayaran? Betul. Ya, kami himbau bahwa seluruh mahasiswa Ubara untuk melunasi kewajibannya pembiayaan semester, ya, dari fakultas menghimbau dan mewajibkan bagi yang belum bayar silakan bayar. Silakan nanti hubungi dosen PA-nya masing-masing. Misalnya ketika ada konfirmasi Anda telah melakukan pembayaran, harus gimana? Yang jelas di portal SIA Anda, portal SIA mahasiswa bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Mohon ini diperhatikan dengan baik agar pelaksanaan belajar mengajar di kampus kita berjalan dengan baik juga. Ya, karena kampus swasta itu bergantung kepada pembayaran siswa, ya. Lain dengan kampus negeri. Kampus swasta bergantung kepada pembayaran dari mahasiswa yang bersangkutan. Yang intinya adalah pembayaran Anda akan memperlancar proses mengajar dan belajar kita. Dan kita ke depan, semester depan kita belum tahu perkembangannya sampai seperti apa. Ya, dipersiapkan saja dengan baik. Ya, lalu kalau ada informasi yang lain mau ditanyakan, silakan konfirmasi ke dosen pembimbing akademiknya. Dan ada di portal SIA untuk informasi-informasi berkenaan dengan akademis. Jangan lupa juga ini momen Anda untuk mempersiapkan diri ujian akhir semester ya. Jadi jangan sampai Anda tidak belajar karena UAS-nya juga akan dipersiapkan di pertengahan bulan kalau tidak salah ya. Itu saja dari kami, tetap menjaga protokol kesehatan ya masing-masing karena kasus pandemi ini masih meningkat tinggi. Ya, masing-masing menjaga kesehatan dengan baik. Kalaupun harus keluar rumah atau ke tempat umum harus menjaga protokol kesehatan juga. Itu aja Pak Wisnu, tidak ada yang lain? Cukup Pak, cukup. Biar ada waktu buat mereka mengerjakan laporan. Ya. Kalau tidak ada, kalau kami cukupkan sekian, nanti bisa di classroom. Terima kasih Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Ya, terima kasih semuanya.